Siap, Kak. Sebelum belajar mulai kita berdoa. Berdoa mulai. Yes, untuk ngecek pemahaman awal. Darifa? Which one is the best thesis? Time's up. Salah. The best recommendation about the use of plastic bag. Not, yeah? Yes. Salah. Answer is the sale of plastic bag have to be. Okay, the last question, number 4. Tadi dia tuh apa ya, Bu? The worst effect of plastic to environment. Worst, apa itu worst? World. Oh? Lawannya dari best. Kalau best apa? Lawannya worst. Terburuk, ya. Time's up. So the answer is yeah. Plastic needs a long time to decompose. Proses dekompos ya. Oke. Gimana rasanya kuis ini? Kita tengok hasilnya. Kita akhiri sesi ini dulu yang terakhir. Apakah Anda yang mengakhiri kuis ini? Ya. Okay, the first Nessa, the second Alini and Irma, the third Salma Sahuri. Congratulations. Selanjutnya kita akan simpan HP-nya dulu. Kita sudah selesai dengan handphone. Disimpan. Selanjutnya kita akan menonton sebuah video. Nah, dari apa tadi kuis kita tadi itu, kita hari ini akan membahas tentang hortatory exposition yang berhubungan dengan apa tadi? Plastik. Ya. Sampah plastik. Ya, kita lihat kenyataannya di dunia itu sampah plastik itu seperti apa lewat video ini. Nah, sambil kamu menonton video itu, ada kertas kecil yang harus kamu isi. Ada di situ 8 kalimat yang harus kamu lengkapi berdasarkan informasi yang ada di videonya. Ya, kamu dengar dan lihat videonya, ada kata-katanya nanti itu di bawah. Jadi kamu tinggal lengkapi saja itu. Tidak panjang, tidak banyak, cuma 10 kata saja. Ya. Jadi masing-masing kelompok diberikan teks yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan. Kelompok ini teksnya apa? Tentang plastik. The negative environmental effects of plastic shopping bags. Apa itu artinya? Negatif Efek ya. plastik, membeli plastik.
Efek yang buruk Membeli plastik. dari Belanja tapi pakai plastik gitu. shopping bags itu bukan belanja plastik tapi plastik belanjaan. Nah, itu plastik belanjaan terhadap apa itu? Environment, lingkungan. Jadi, ya, jadi dicari apa? Tesis ya atau topiknya di paragraf pertama. Jadi seperti yang Ibu bilang tadi, tesis itu dekat dengan apa? Ini apa namanya? Nah, title-nya. Carilah kalimat yang di paragraf pertama. Ya. Oke, ini kelompok ini juga teksnya tentang the negative environment effects of plastic shopping bags. Apa itu shopping bags? Tas belanjaan. Oke, good. Paham ya di mana harus mencari tesis? Oke. Oke, kelompok ini tentang apa tadi? Coba Ibu lihat teksnya apa? The bad effect of plastic bag. Nah, apa itu? Arti dari judulnya. Apa itu, Diva? Bad effect. Efek yang? Bad apa bad? Ada good, ada bad. Hah? Good apa? Bagus. Kalau bad? Lawannya? Hah? Jadi teks kamu kan pendek nih ya. Nah, oke. Disesuaikan dengan kemampuan kelompok ini. Jadi kita judulnya adalah efek buruk ya dari kantong plastik. Di mana mencari tesisnya? Di mana mencari tesisnya atau topiknya? Oke, good. Di paragraf pertama. Nanti argumen-argumen berikutnya di paragraf kedua, ketiga, keempat. Kalau paragraf terakhir itu biasanya bicara tentang recommendation. Good. Nah, oke lanjut ya. Oke, kelompok ini juga teksnya adalah lihat nih. The bad effects of plastic bags. Kelompok ini bad effects of plastic bags. Apa itu artinya, Din? Dampak buruk plastik. Dampak buruk kantong plastik. Di mana tesis ditemukan? Tesis di paragraf pertama. Oke, untuk paragraf 2, 3 dan 4. Nah, apa itu? Apakah tesis juga atau namanya? Argumen, good. Paragraf terakhir? Recommendation atau saran. Oke, good. Lanjut ya. Oke, kita masuk ke kelompok selanjutnya. Ini topiknya tentang apa? Plastic bag should be banned. Apa itu ban? Dihilangkan. Oke, good. Ya. Plastic bag should be banned. Arti harus dihilangkan. Oke, ini teksnya lebih pendek ya, silakan. Argumentasinya tuh setiap paragraf. Ya, kalau di paragraf 1 itu namanya apa? Tesis. Hah? Namanya tesis, good. Ya, berarti apakah ada argumen di paragraf 1? Enggak ada, good. Nah, ada berarti argumen ditemukan di paragraf 2, 3, 4. Yang terakhir itu apa itu? Recommendation. Oke, lanjut ya. Oke, ini kelompok apa dapat teksnya tadi? Reduce plastic pollution. Ya. Apa itu reduce? Udah tahu artinya reduce? Ya, nanti Bu sampai sana ya. Kurangi polusi plastik. Nah, kamu dengar juga ya? Kamu teksnya apa tadi tuh? Sama teksnya. Oke. Berarti itu judulnya. Sekarang kita akan mencari apa? Nomor 1 apa dicari? Hah? Topik. Dalam exposition namanya adalah tesis. Ya, tesis adanya di paragraf berapa? Nah, ini lihat nih ya.
Paragraf 1 ya. Jadi tesis berada di paragraf 1. Jadi temukan mana kalimat topiknya di paragraf 1 itu, Salid. Ya. Kemudian di paragraf 2 apa namanya? Apakah masih tesis namanya? Tidak, itu untuk pertanyaan nomor 2. Argumen. Temukan satu kalimat argumen atau ide pokok di paragraf 2. Paragraf 3 juga kita harus menemukan argumen juga. Bukan, recommendation itu di paragraf di paragraf terakhir. Oke, good. 2 paragraf untuk argumen. Berarti ada 2 ide pokok. Nah, terakhir itu baru recommendation. Oke, udah paham ya? Setelah kamu melihat tadi video ya tentang apa tadi? Bahaya sampah plastik. Ngeri nggak? Ngeri banget. Ngeri ya. Nah, tugas kamu dalam kelompok yang tadi itu membuat kampanye. Ya, kampanye bisa dalam bentuk apa saja? Bisa dalam bentuk poster. Apa lagi? Video, oke. Infografis, apa lagi? Podcast. Oke, boleh podcast. Ya, podcast ini lagi tren sekarang ya. Apa lagi? Nanti apa lagi? Yang diposting itu yang diposting di sosial media. Atau dalam bentuk slogan, dalam bentuk apa lagi? Blog, ya, artikel dikirim di blog, atau tulisan biasa saja boleh, leaflet, pamflet, ya, kan banyak itu macam produknya kan. Nah, dalam kelompok kamu sepakati, ya, produk mana yang mau kamu bikin sebagai alat untuk kampanye pengurangan sampah plastik. Setelah melihat video, membaca teks, mengerjakan tugas, quizzes dulu ya tadi, quizzes. Gimana menurut Anda pembelajaran kita hari ini? Asik. Lebih sadar diri. Dapat banyak pengetahuan dari luar. Ya, kita tidak melihat keluar. Walaupun kita tidak melihat keluar, ternyata sampah yang tadi itu kita nggak sepele, sungguh membahayakan. Setelah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya menyadari bahwa pembelajaran yang biasa saya lakukan pada kelas-kelas sebelumnya belumlah mempertimbangkan kebutuhan murid saya. Saya biasanya menyamaratakan tingkat kesulitan materi untuk semua murid. Padahal itu tidaklah benar. Saya yakin pembelajaran hari ini akan sangat berguna di masa yang akan datang, baik bagi murid saya maupun saya sendiri. Murid merasakan bahwa materi yang mereka pelajari pada hari ini sangat bermanfaat dalam merubah perilaku mereka terhadap lingkungan. Pada masa yang akan datang, saya akan mempersiapkan lebih matang lagi perencanaan mengajar saya, terutama pada kegiatan diferensiasi proses. Terima kasih.